Saya sungguh senang memuji memuliakan nama Tuhan sehari-hari. Biarpun dimanapun tempatnya, saya selalu memuji nama Tuhan, selalu bernyanyi-nyanyi puji nama Tuhan. Biarlah kita terus memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita angkat pujian. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus di rahmat dunia. Yesus, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Amin. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, dia itu Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa anggur baru. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, perapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada bulan-bulan Natal ini, sebentar lagi kita menjelang Natal. Tanpa penolong kita tidak akan masuk kerajaan sorga, karena kita tahu
Sehari-hari kita berbuat dosa, mempunyai kesalahan. Jadi tidak ada orang yang kudus, tidak ada. Hanya dapat ditolong dengan melewat kelahiran dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada hari ini kita mau mengucap syukur bahwa ada penolong yang selalu setia. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian penolong yang setia. Tes. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia. Haleluya. Memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Kita bangkit berdiri saudara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, penolong yang setia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Roh-Mu yang hidup penuhiku, haleluya, mengalir dalamku. Amin, haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Jiwaku tenang bersamamu
dalam naungan. Kita katakan ku buka hati menjamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya, glory, haleluya, Yesus, amin, amin. Biar kami buka hati kami Tuhan untuk menerima roh-Mu ya Tuhan. Haleluya, glory Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Puji nama Tuhan. Dengan kasih Tuhan Kristus, nanti Ibu Sugiono pimpin dalam doa. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya, glory, haleluya, Kau baik bagi kami. Glory Bapa, haleluya Roh Kudus. Amin. Segala Haleluya. puji dan syukur dan Glory, hormat dan kemuliaan haleluya, kami haleluya. persembahkan hanya kepadamu ya Bapa. Amin. Pagi yang indah ini Tuhan, Amin. kami boleh datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau, mengagungkan, memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang terbaik bagi kami. Engkaulah Allah yang maha kuasa, Allah yang heran dan luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan kami bangga Bapa mempunyai Allah yang heran dan besar seperti Engkau. Kami tidak pernah akan sedikit untuk meninggalkan Engkau Tuhan.
Kami akan tetap setia mengiring kepada Engkau sampai akhir hayat kami ya Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Berikan hidup kami hidup yang penuh dengan sukacita Tuhan. Di dalam mengiring menyembah kepadamu Tuhan. Engkau baik bagi hidup kami. Engkau baik Yesus. Engkau yang terbaik Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang kudus. Engkau Bapa kami yang luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Kami mengasihi-Mu dan mencintai-Mu Tuhan. Urapi kami semua di tempat ini dengan baik. Berkati sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan. Urapi mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan, dalam kesusahan Engkau hiburkan Tuhan. Berkati Tuhan semua sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Baik tim musik, singer, baik tamborin Tuhan. Juga Tuhan sebentar hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Agar firman-Mu yang sebentar akan dibawakan oleh hamba-Mu Bapa boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Karena itu kami sungguh bangga. Kami bangga mempunyai Engkau Yesus. Kami bangga Bapa. Bapa, Engkau Allah kami yang kudus dan luar biasa Tuhan. Terpujilah akan Engkau, terpujilah akan nama-Mu Bapa. Bapa, berikan kami senantiasa kekuatan, kesehatan bagi hidup kami terus Tuhan. Agar kami boleh tetap mengiring kepada Engkau Tuhan. Engkaulah Allah yang heran dan patut diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Engkaulah Bapa satu-satunya yang kami agungkan dan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, urapi hamba-Mu Bapa. Engkau kuatkan mereka dan peliharakan mereka dengan baik ya Bapa. Atur semua langkah-langkah hidup semua sidang jemaat di tempat ini oleh kasih dan kemurahan daripada-Mu ya Bapa. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terpujilah akan Engkau Yesus. Bapa, urapi kami semua dengan kasih-Mu. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Segala puji dan syukur kami persembahkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan sangat baik. Di penghujung tahun 2024 ini kita ada lagi dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji menyembah Allah, kita rasakan hadiratnya dan kita siapkan untuk kita dengar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. Kita akan baca di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan ayat yang keempat. Kita hormati pembacaan firman Allah ini, kita baca bersama-sama. Mulai ayat yang ketiga, 2, 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Puji Tuhan. Injil itu suka disebut sebagai kabar baik. Injil itu adalah berita tentang keselamatan, hidup yang kekal untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam sorga.
Tetapi kita membaca di dalam ayat ini bahwa berita Injil, berita keselamatan itu banyak orang yang masih menutup hati mereka. Mereka menutup, bahkan mungkin menolak akan berita Injil keselamatan itu. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-1, firman Allah itu menulis bahwa adapun Injil itu adalah kuasa daripada Allah. Dalam Roma pasal 1 di situ disebutkan dalam ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Terjemahan lama berkata Injil itu adalah kuasa daripada Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar tulisan. Injil itu bersumber dari Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk memberitakan kabar keselamatan. Sebab tidak ada keselamatan di luar Dia. Hanya Dia saja. Tapi harus melalui percaya. Dengan percaya akan Injil. Dan di dalam Alkitab ini mengatakan, karena Injil itu adalah kekuatan Allah, Injil itu adalah kuasa daripada Allah. Artinya orang kalau dia percaya akan Injil itu, maka di situ ada kuasa Allah. Sebab itu adalah firman Tuhan. Alkitab juga mengatakan dalam ayat yang lain, adapun firman Allah itu hidup dan berkuasa. Nah, kita lihat dalam ayat ini dikatakan sebab di dalamnya ayat 17 nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil itu nyata. Jadi bukan samar-samar. Bukan berarti barangkali, nyata betul, pasti betul dikatakan adalah kebenaran daripada Allah. Namun meskipun itu adalah kebenaran Allah, tapi kita sudah lihat tadi banyak orang tidak percaya. Banyak orang yang tidak atau menolak akan Injil daripada Tuhan itu. Dan kalau kita lihat di dalam 2 Korintus tadi, bahwa orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman. Jadi ada sesuatu yang menghalangi orang-orang ini sehingga mereka tidak percaya. Mereka tidak menerima. Sudah tidak percaya. Mereka tidak menerima. Bahkan mereka bisa menolak. Karena apa disebutkan dalam ayat ini? Karena itu mereka dibutakan. Dibutakan oleh ilah zaman. Ilah zaman, kata ilah itu adalah kata sinonimnya dengan ilah atau Allah. Ya. Allah atau ilah daripada zaman ini. Orang mengatakan bahwa ilah zaman itu dari iblis sumbernya. Dan iblis menawarkan segala apa yang menyenangkan di dalam dunia ini. Sehingga orang lebih cenderung dengan tawaran-tawaran iblis itu. Sehingga orang tidak peduli akan berita keselamatan. Orang tidak peduli kepada hidup yang kekal. Ilah zaman itu bisa berupa mamon, kekayaan duniawi. Makanya Tuhan Yesus katakan tidak ada orang yang bertuhankan dua. Bertuhankan Yesus Tuhan atau bertuhankan mamon. Kalau dia mencintai mamon dunia, maka pasti dia akan tidak mencintai Tuhan. Nah, jadi kita lihat iblis melemparkan sebuah kenikmatan dunia, kesenangan dunia, apapun yang
yang dia lemparkan, yang manusia melihat semua itu sebagai suatu kenikmatan, sebagai sesuatu yang menyenangkan. Sehingga muncullah yang namanya ilah-ilah zaman ini. Banyak sekali ilah-ilah zaman. Ilah zaman itu bukan Allah. Iblislah yang menciptakan ilah-ilah ini. Sehingga manusia lebih cenderung kepada ilah-ilah ini. Ilah akan kekayaan dunia, ilah akan prestasi-prestasi dunia, ilah akan nama yang tenar, wah pokoknya yang duniawi lah, seperti itu. Orang mengejarnya, tidak pandang waktu, orang ingin mendapatkan. Sebab memang ilah zaman ini itu kelihatan itu menikmati, indah. Kelihatan itu daya tarik yang begitu kuat. Dan firman Allah mengatakan, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Injil itu mendatangkan kemuliaan Kristus, karena dia adalah gambaran daripada Allah itu sendiri. Bayangkan kalau Injil itu dikatakan adalah kemuliaan daripada Kristus Yesus, bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Makanya pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan di kandang Betlehem, lalu datanglah tak terhitung jumlah, tidak disebut berapa banyak malaikat. Mereka itu menyanyikan suatu nyanyian yang agung dan sangat mulia. Kemuliaan dari Allah, dari tempat yang maha tinggi. Sebab Yesus Kristus itu adalah kemuliaan daripada Allah itu sendiri. Kemuliaan daripada Allah turun ke dalam dunia melalui datangnya Yesus Kristus. Roma pasal 3, Roma pasalnya yang kelima menyebutkan, manusia sudah hidup di dalam dosa dan tidak ada lagi kemuliaan Allah di dalam diri manusia. Maka Yesus perlu datang, dia yang penuh dengan keagungan, penuh dengan kemuliaan. Dia datang bawa ke dalam dunia ini, supaya kita yang hina dina ini, kita yang berdosa ini, mendapatkan kasih karunia-Nya, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Sebab setiap orang yang percaya kepada Injil, maka dia juga nanti satu kali kelak akan dibawa di dalam kemuliaan Allah, hidup bersama dengan Tuhan, senang kekal sampai selama-lamanya. Namun iblis begitu pintar. Dia mengecoh begitu banyak sekali manusia di muka bumi ini. Ilah zaman bertebaran di mana-mana. Ayo, aku berikan ini padamu, nikmatilah semuanya ini, nikmatilah. Bapak dia tahu, orang yang mau menerima tawarannya, orang yang mau menerima godaannya dan rayuannya, satu kali kelak akan hidup bersama dengan iblis di dalam api neraka yang kekal. Namun firman Allah katakan, mereka tidak percaya akan Injil karena pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Orang yang dibutakan oleh ilah zaman bukan orang yang tidak percaya saja kepada Tuhan Yesus, atau agama ini atau agama itu. Ini juga berlaku bagi orang yang ber-KTP Kristen, beragama Kristen. Sebab kalau dia cenderung menikmati ilah-ilah zaman yang ditawarkan oleh iblis di muka bumi ini, lalu dia terpikat dengan semuanya itu, maka dia terbawa dan dia menjadi buta untuk tidak percaya kepada Injil Kristus. Sebab tidak sedikit orang yang ber-KTP Kristen, tetapi mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini.
Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Ila zaman mereka gandrungi, malah mereka cari, bayar harga sekalipun. Padahal itu akan membawa mereka kepada kesesatan. Tapi itulah iblis begitu pintar. Bagaimana menggoda orang, memberikan ilah-ilah zaman ini. Ayo, dapatkan, milikilah, nikmatilah semuanya itu. Nanti kita jumpa di neraka yang kekal selama-lamanya. Lalu, yang kontras dengan itu juga, selain iblis melalui ilah zaman membutakan orang tidak percaya akan Injil, iblis juga membutakan banyak orang, termasuk juga orang yang beragama Kristen, untuk tidak percaya yang namanya neraka. Iblis akan memberikan suatu pengaruh yang mengatakan enggak apa-apa, neraka itu tidak apa-apa. Makanya saudara-saudara, seringkali neraka ini jadi mainan. Jadi kata-kata mainan. Ada sekelompok orang yang sedang minum mabok-mabok di satu tempat. Udah mabok, main judi, dan sekumpulan orang-orang itu orang-orang yang ya hidupnya nggak benar. Ada yang hidup di dalam dosa perzinahan, percabulan, dan mabok, wah macam-macam. Lalu ada orang yang lewat. Jangan begitu, berhenti. Mereka ketawain. Wah, apa-apaan loh? Kok bisa larang kami? Masuk neraka loh. Jangan begitu, jangan begini. Mereka ketawa. Apaan? Nanti rame-rame kita ke neraka. Di neraka juga kita bisa minum-minum, mabok-mabok di neraka. Di neraka kita bisa ketemu dengan gadis-gadis cantik, dengan bintang-bintang film Hollywood dan sebagainya. Wah, nanti enak bisa jadi bahan ketawaan, seolah-olah neraka itu cuman lelucon saja. Orang dunia, bahkan mungkin juga ada orang Kristen yang jadi mengguyonkan tentang neraka. Seolah-olah neraka itu cuman dongeng. Seolah-olah neraka itu cuman cerita basa-basi. Jadi orang mempermainkan apa itu neraka. Bahkan ada ajaran yang sekte Kristen berkata begini, Kristen progresif, mereka pernah berkata, kalau Tuhan itu penuh dengan kasih, kata mereka, kenapa dia ciptakan neraka? Sampai seperti itu. Tuhan kan kasih, penuh kasih, kenapa dia ciptakan neraka? Mereka tidak tahu firman Allah, maka mereka katakan begitu. Matius pasal 25 kita baca di situ. Di situ Tuhan Yesus katakan Allah menciptakan neraka itu untuk iblis yang sudah melawan dan memberontak kepada Allah. Dan kedua, untuk para malaikat-malaikat Allah yang sudah ikut memberontak bersama dengan Lucifer, lalu mereka akan ditempatkan di neraka. Itu Alkitab memberitahu. Allah membuat neraka untuk iblis dan malaikat-malaikat. Tetapi karena banyak orang yang mengikuti rayuan godaan iblis, mau tidak mau mereka akan dibawa ke sana. Itu saudara bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-25. Allah yang ciptakan itu. Dan Allah tahu seperti apa neraka itu. Kalau tidak ada neraka, Tuhan Yesus tidak akan datang ke dalam dunia. Dia tidak perlu mati, tersiksa. Dia tidak perlu
Disalib di Golgota tidak perlu karena tidak ada neraka. Tapi karena ada neraka, Tuhan ingin jangan orang masuk ke dalamnya. Tapi manusia banyak yang memilih ikut iblis, mau dan tidak mau. Alkitab banyak sekali memberitahu. Sebab banyak orang asal ngomong neraka, neraka jadi bahan guyonan malah. Seolah-olah neraka itu tidak ada. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 66. Yesaya 66 ayatnya yang ke-23 berkata begini. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Ini berbicara tentang orang-orang yang telah diselamatkan. Percaya, bertobat, hidup benar, kudus di hadapan Tuhan. Dan mereka itu akan datang sujud menyembah Dia. Sebab di dalam Wahyu pasal 21, pekerjaan orang percaya yang telah diselamatkan hanya memuji, menyembah Allah. Alkitab memberitahu. Ayat 24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Allah ciptakan neraka untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Tapi di sini disebut juga orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Manusia-manusia yang tidak percaya dan memberontak kepada Allah. Dikatakan, di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Nabi Yesaya yang hidup kurang lebih 600-700 tahun sebelum Kristus sudah diperlihatkan nih seperti ini neraka itu. Orang yang tidak percaya dan mereka yang tidak bertobat, mereka yang memberontak kepadaku, termasuk iblis dan para malaikat dan orang-orang itu, mereka akan dibawa kepada api yang kekal, di mana ulat-ulatnya pun tidak akan mati. Kok ulat tidak bisa mati? Cacing kalau ditaruh di depan, lalu panas terik, tidak lama kemudian dia bisa mati karena kepanasan. Tapi ini ulat, bisa bandingkan ulat dengan manusia. Ulat saja tidak akan mati, apalagi kita manusia. Ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Terus menerus, bukan setahun, bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun. Alkitab memberitahu sampai selama-lamanya. Sebelum Kristus datang, sudah ditulis. Karena Dia tahu seperti apa neraka itu. Ini akibatnya. Mereka yang memberontak kepadaku. Ulat pun tidak akan mati ditaruh di situ, apalagi orang. Apinya mau dipadamkan pakai apapun tidak akan bisa. Sampai saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri memberitahu di dalam Injil Markus. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ada tertulis dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Tapi saya baca Injil Markus. Saudara, saya baca supaya kita mengerti. Markus 9 ayat 43 berkata begini. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, potonglah. Karena lebih baik engkau masuk dalam hidup dengan tangan kudung atau tangan sebelah, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Tuh. Kedua, ayat 44.
Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, potonglah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang atau satu kaki daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ayat 47 dan yang ketiga. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. 3 kali Tuhan Yesus memberitahu ini. Dia mengibaratkan ini. Hei, bila tanganmu menyesatkan engkau, lebih baik dipotong. Yang tanganmu itu yang suka berbuat dosa, yang tanganmu suka berbuat jahat itu. Kalau tanganmu yang suka bikin dosa, bikin kejahatan, tangan kirimu tidak, lebih baik tanganmu yang suka berbuat jahat dipotong daripada seluruh tubuhmu masuk di dalam neraka. Lalu kalau dikatakan dalam ayat ini juga, bila mana? Ya, kedua tadi disebutkan, jika kakimu menyesatkan engkau, langkah hidup kita tidak kontrol. Kita biarkan carpe dewek. Mau pergi kemanapun sesuka hati kita. Kita lakukan apa yang kita mau. Menuruti langkah kaki kita. Lebih baik dipotong. Kalau langkah kaki kanan kamu itu membawa engkau kepada perbuatan dosa, bagian dipotong daripada seutuhnya engkau akan masuk di dalam neraka, di mana ulat-ulatnya di situ tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ketika Tuhan katakan, andai kata matamu itu mata kanan atau kiri, ini sebetulnya cuma ibaratnya saja, lambangnya saja. Intinya sebetulnya adalah tindakan perbuatan dosa kita yang telah dibutakan oleh ilah zaman. Kalau matamu berbuat dosa, cungkil baik, daripada seutuhnya kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Mata ini Alkitab katakan sebetulnya pelita hati kita. Tapi mata ini juga membawa kita kepada dosa dan kejahatan. Tangan, pekerjaan, melakukan pekerjaan, tapi itu dosa. Kaki melangkah untuk pergi ke tempat-tempat yang berdosa. Mata melihat hal-hal yang membawa kepada dosa. Lebih baik dipotong, sikile dipotong, matanya dicungkil, daripada seutuhnya engkau masuk di dalam api neraka. Yang disebutkan sampai 3 kali, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Ini bukan yang menyebutkan, ini bukan Yesaya, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Yeremia, bukan. Yang menyebutkan ini si pencipta langit, bumi dan segenap isinya, Raja di atas segala raja, Raja di sorga. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan Yesus sampai 3 kali memberikan gambaran seperti ini? Karena dia tahu betapa ngerinya orang kalau dimasukkan ke dalam api neraka yang kekal itu. Tadi saya awali dengan banyak orang jadiin neraka itu cuman goyonan. Nanti di sana juga kita bebas bersama dengan orang-orang.
Oh, kita bisa pesta, minum. Oh, kita lihat ini gadis Hollywood. Kita bisa lihat cantik-cantik. Oh, diguyonin seperti itu. Saya pikir-pikir mungkin mereka ini tidak pernah membaca Alkitab. Tidak pernah ke gereja. Jadi mereka pertama tidak bisa membaca, tidak mungkin mendengar, apalagi bisa mengerti. Jadi sorga itu cuma dianggap sebagai guyonan. Dan anehnya banyak juga manusia di muka bumi, dan termasuk juga orang Kristen, ke bawah-bawah, seolah-olah menganggap neraka itu kecil, seolah-olah neraka itu enteng, seolah-olah neraka itu biasa-biasa saja. Tapi Tuhan Yesus katakan, di neraka itu ulatnya pun tidak mati dan api tidak akan terpadamkan. Dulu sebelum saya sekolah Alkitab, di daerah kami, di ujung kampung sebelah, itu ada mata air panas mendidih. Itu kalau tidak salah mungkin lebarnya 20, panjangnya mungkin 30. Si pemilik itu mengolah untuk dijadikan tempat mandi air panas. Orang masuk mandi bisa bayar. Lalu kolam yang mendidih itu sudah dipagar sebetulnya. Karena airnya panas betul. Satu waktu ada seorang pemuda. Pemuda itu saya kenal. Tiba-tiba heboh. Dia tercebur di kolam yang airnya panas sekali itu. Lalu dibawa ke rumah sakit. Dia seorang pemuda putih, saya kenal. Karena saya kenal, jadi saya datang ke rumah sakit. Saya datang, saya cari. Oh, ada banyak orang yang nengok. Waktu saya masuk di dalam kamar, dia terentang, tidak berdaya, kepayahan. Dia punya kulit putih, pada abang. Kalau kepiting kemerahan, tapi itu tubuhnya udah merah-merah. Dari kepala sampai kaki. Wah, saya kaget lihat. Wow, luar biasa. Ada orang katakan dia terpeleset di situ lalu jatuh. Ditolong, tapi rupanya sudah kecebur dulu. Diangkat, dibawa ke rumah sakit. Sorenya mati. Padahal air itu mungkin panasnya ya seperti air mendidih. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego tidak taat kepada perintah Nebukadnezar. Nebukadnezar marah. Dia katakan kepada tentaranya, panaskan dapur api itu 7 kali panas biasa. 1 kali panas biasa saja, itu sudah panasnya luar biasa. Apalagi 7 kali, tidak tahu bagaimana caranya. Nebukadnezar katakan panaskan 7 kali. Supaya masuk di situ tidak ada ampun, mati, tulang pun hancur. Tapi kita sudah tahu ceritanya, Tuhan itu ada di situ jadi mereka selamat. Tapi pertanyaannya seperti ini. Tuhan tahu seperti apa itu neraka. Ini orang yang saya kenal, mungkin dia itu masuk ke kolam itu mungkin barangkali hanya 5 menit. Dibawa ke rumah sakit, saya lihat sendiri. Tidak lama kemudian dibawa pulang karena dia mati. Padahal panasnya mungkin seperti biasa saja. Neraka tidak terkatakan. Tapi orang yang akan dibawa ke situ, masuk ke situ, tidak akan mati. Ulat pun tidak akan mati. Apakah orang masih berolok-olok tentang neraka itu?
Neraka itu nanti kita sama-sama dengan penyanyi-penyanyi, dengan bintang film Hollywood dan sebagainya. Ayo nanti tunggu waktu. Apa sebab iblis telah membutakan begitu banyak orang. Bahkan pun ada orang Kristen sekalipun dia tidak peduli. Membutakan apa itu isi neraka itu, betapa dahsyatnya neraka itu, betapa siksanya neraka itu, dan hidup di sana kekal sampai selama-lamanya. Banyak sekali ayat, tapi saya lihat di dalam Wahyu 14 supaya kita bisa tahu, saudara. Oh, jangan main-main dengan apanya iblis membutakan mata hati orang banyak. Lalu di dalam Wahyu 14 mulai ayat 10 berkata demikian. Wahyu 14 ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Ini orang-orang yang tidak percaya, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Murka Allah itu full. Tidak ada campuran, artinya tidak dikurangi. Tidak dibuat menjadi tawar. Kalau panas segini mungkin 1000 ya. Tidak dikurangi 500, tidak. Tanpa campuran, utuh. Ya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Siapa mereka yang memberontak kepada Tuhan? Iblis, para malaikat, dan orang-orang yang tidak percaya dan hidup di dalam dosa dan tidak mau percaya akan Injil, dan mereka tidak ada pertobatan. Disebutkan mereka akan disiksa dengan api dan belerang di depan malaikat-malaikat Allah. Ini malaikat yang kudus. Dan di depan mata anak domba. Di depan mata anak domba Tuhan Yesus Kristus. Di depan para malaikat Allah. Di depan Tuhan mereka alami siksaan. Lalu disebutkan di dalam ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Saya ulangi, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Bukan 1000 tahun, 1.000.000 tahun, bukan 1.000.000.000 tahun, sampai selama-lamanya. Tidak ada batas waktu. Ini firman Tuhan sendiri yang katakan. Lalu disebutkan dalam ayat ini, siang malam mereka tak henti-hentinya disiksa. Siang malam mereka tidak henti-henti, tidak putus-putus, tidak ada waktu jeda, disiksa siang dan malam. Ayo guyonan maning karo neraka. Siang malam tidak henti-henti, tidak putus-putusnya disiksa di dalam api neraka. Ini firman Tuhan. Yaitu mereka yang menyembah patung binatang serta dan barang siapa yang tidak menerima tanda namanya. Ini orang-orang yang tidak percaya Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Mereka yang hidup dalam kejahatan dan dosa. Makanya banyak orang yang tadi saya katakan anggap neraka itu cuma nakut-nakuti doang. Pendeta wis arane pendeta jadi ya bisa baik ngomong surga, ngomong neraka, ngewede-wede ini baik. Bukan. Saya ulangi, kalau neraka tidak ada, kalau tidak ada siksaan siang dan malam sampai selama-lamanya, ulat-ulat pun tidak mati dan api tidak akan terpadamkan oleh siapapun, Tuhan Yesus tidak akan datang untuk turun ke dunia menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Tidak perlu. Kok tidak ada neraka?
Tapi justru karena ada neraka, Yesus tahu kalau mereka masuk ke situ, betapa penderitaan, betapa siksanya, putus hubungan, dan mereka akan hidup dalam siksaan siang dan malam sampai selama-lamanya. Jadi kita lihat, iblis membutakan manusia. Selain membutakan untuk Injil yang membawa keselamatan, iblis juga membutakan manusia untuk tidak percaya apa itu neraka. Jadi mereka ya karpe dewek. Yang mereka mau ya, mereka tidak ada respon, tidak ada usaha, tidak ada semangat, masa bodoh, ibadah ya kalau saya mau, kalau tidak ibadah ya bagaimana nanti. Tidak mau hidup benar, tidak mau hidup kudus, bagaimana nanti. Tapi kalau pada waktu mati engkau hidup tanpa pertobatan, wah celaka. Celaka. Selama kita masih manusia hidup, sebetulnya itu waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita mempersiapkan diri kita, untuk kita hidup baik, hidup benar, hidup menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Nanti kelak satu waktu Tuhan panggil kita, kita tidak takut bertanya-tanya, oh saya masuk neraka atau surga. Kita sudah ada keyakinan, Alkitab katakan dalam 2 Petrus 1, kalau kita harus setia, mengasihi, oh macam-macam, kamu ada kepastian untuk masuk di dalam hidup yang kekal itu. Tapi kalau hidupnya karpe dewek, hidupnya ya tidak bertumbuh, tidak berbuah, tidak menjadi pelaku firman Tuhan, pokoknya saya jadi orang Kristen, tidak mengasihi Tuhan, wah ya sudah, bagaimana? Sulit untuk dipertanggungjawabkan, sulit. Pernah dulu ada orang yang meninggal, saya disuruh melayani. Tapi beberapa orang berkata begini, wah orang ini manjing metuk dukun. Manjing metuk dukun. Wah saya kaget juga. Lalu saya diminta berkhotbah, ya saya khotbah. Tak satu kalimat pun ucapan yang keluar dari mulut saya untuk mengatakan, wah almarhum pasti masuk surga. Tidak. Bapak, saya dengar. Dan dia pernah juga ngaku. Bapak, ada juga hamba Tuhan. Ada yang meninggal. Hidupnya gak karuan. Punya selingkuhan. Punya pacar gelap. Punya suami gelap. Hidupnya banyak percabulan, hidupnya berdosa dan segala macam. Lalu pas mati, lalu ada hamba Tuhan. Kalau dia laki-laki, saudara-saudara, jangan khawatir. Almarhum sudah ada di dalam surga yang kekal. Kalau dia ada seorang ibu atau seorang wanita, pendeta, dia berkata, janganlah sedih hati bagi keluarga. Sebab ini ibu ini atau saudara ini, wanita ini, dia sudah ada di Firdaus. Pernah saya ikuti seorang hamba Tuhan khotbah seperti itu. Saya bilang, apaan ini? Khotbah apaan ini? Ini hanya menyenangkan keluarga. Sedangkan waktu dia hidup tidak benar. Dia ke paranormal, dia ke dukun, dia hidupnya dalam perzinahan dan sebagainya. Kok bisa? Sudah ada di Firdaus bersama dengan Tuhan. Bahkan ada lagi yang lebih. Wow, dia sudah ada di Yerusalem baru katanya. Saya sebagai hamba Tuhan sedih mendengar khotbah seperti ini. Kok orang uripe kayak konon, tapi menjanjikan bahwa dia ada sorga,
ada Yerusalem baru. Tidak. Mungkin pendeta itu tidak banyak belajar firman Tuhan barangkali. Hanya untuk senangkan keluarga mungkin. Firman Allah katakan 2 Timotius 4. Beritakanlah firman Allah itu. Salah katakan salah. Tidak baik katakan tidak baik. Jangan dibolak-balik. Itu firman Tuhan. Nah saudara-saudara, banyak yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga orang pikir tidak perlu berusaha, tidak perlu sungguh-sungguh ke gereja cari Tuhan. Tidak perlu sungguh-sungguh hidup benar, hidup kudus, tidak perlu. Karena juga nanti kita tidak masuk di neraka tapi di sorga. Tidak seperti itu. Tuhan tidak bisa dikibulin. Dalam kitab Galatia ada ayat berkata, Allah tidak dapat dipermainkan. Tidak. Manusia boleh mempermainkan firman. Manusia boleh mempermainkan Tuhan. Allah tidak. Tidak bisa dipermainkan seperti apapun. Ada ayat lagi. Sebetulnya banyak tapi dalam Wahyu 20, Wahyu pasal 20, di situ dikatakan begini. Ini orang-orang yang pemberontak, yang tidak percaya, hidup dalam dosa dan kejahatan. Wahyu 20 ayat 11. Aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia, itulah Tuhan Yesus, yang duduk di atasnya. Dari hadapan Yesus lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Langit bumi lenyap dengan seluruh isinya di hadapan takhta Yesus Kristus. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di dalam takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Semua perbuatan manusia, baik ataupun jahat, semua ditulis. Jangan kita pikir, Rabi beli beru, laki kita beli beru, wong sejen beli beru, pendeta beli beru. Kita berbuat dosa, berbuat jahat. Mata Tuhan melihat setiap perbuatan kita ditulis. Bahkan dalam Maleakhi 4 ayat 16, sampai kepada perbuatan baik kita pun ditulis. Tapi perbuatan jahat dosa pun ditulis. Kita tidak bisa mengelak. Tuhan jauh lebih teliti. Dia tahu kapan kita itu berbuat dosa. Pada tanggal 20 bulan Desember tahun 2024. Atau pada tanggal 1 September 2024, dia tahu, tidak bisa disembunyikan. Ada buku-buku, semua nama kita di situ. Ada buku-buku dan ada buku lain, ada buku kehidupan. Semua komplit. Lalu disebutkan dalam ayat ini, dan laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Tuhan adil, tidak akan menghukum mereka yang tidak tahu kesalahan. Dibuktikan dulu, makanya akan dihakimi. Kalau zaman sekarang saja ada ini multimedia, tampilkan seret. Wah, sekarang lebih canggih lagi. Tuhan jauh lebih itu. Layarnya entah mungkin berapa ratus meter kayaknya lebar dan tingginya, kita tidak tahu. Tapi sekali ditombol, tek, nama ini keluar. Perbuatannya selama ini semua. Perbuatan baiknya ini semua tidak terlewati. Dihakimi dulu. Setelah dibuktikan dengan fakta yang telah dia telah lakukan selama ini, tidak ada lagi bisa dibantah. Lalu apa kata ayat 14?
Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah akhir hidup manusia. Yang percaya diselamatkan, berpindah bumi yang baru, yaitu kerajaan surga yang kekal. Di dalamnya ada kota yang mulia, namanya kota Yerusalem baru. Tapi orang yang tidak percaya, orang yang tidak mau bertobat, orang yang hidup di dalam dosa dan kejahatan, waktu Allah buktikan semua perbuatannya waktu dihakimi, mereka tidak bisa membantah dan mengelak. Lalu dikatakan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. 2 kalimat ayat 14, dilemparkan ke dalam lautan api. Ayat 15 juga dikatakan ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saya renungkan 2 kalimat berturut-turut dilemparkan. Dilemparkan itu artinya harus mau dan tidak mau. Ada orang kan kalau pergi ke satu tempat, dia mau sendiri. Ayah, saya jalan sendiri aja. Ya, saya pergi sendiri saja. Masuk ke penjara karena perbuatan dosa, ya dia sudah tahu dia berdosa, ya udah dibawa, lalu dimasukkan ke sel, ya udah dia jalan sendiri. Tapi ini ada 2 kalimat berturut-turut dilemparkan. Dilemparkan itu ada satu kekuatan yang ada untuk apa? Mengangkat orang itu, memegang orang itu. Saya gambarkan seperti ini. Waktu penghakiman Allah, Allah bukakan nih neraka itu, ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan sampai kapanpun. Waktu mereka lihat itu, aduh, seperti itu. Kenapa dulu aku tidak percaya? Kenapa dulu aku tidak bertobat? Kenapa dulu aku sudah dengar akan firman Allah? Oh, pendeta Benny Wurara berkali-kali sampaikan firman Allah. Keras sekalipun saya ngambek, tidak terima. Khotbahnya begitu keras, tapi ternyata benar. Menyesal tidak ada gunanya. Tuhan, malaikat, jangan, aku tidak mau. Begitu menakutkan, begitu mengerikan. Ora bisa. Dia begitu kuat berbalik, apapun berputar-putar. Tapi dikatakan dilemparkan. Malaikat yang lemparkan. Di dalam kitab Tawari, satu malaikat bisa mengalahkan 180.000 tentara musuh Israel. Cuma ngangkat kita sebendek, kelingking baik, dilemparkan dengan tidak hormat. Maka itunya kita yang diberikan waktu kesempatan sampai di ujung tahun 2024 ini. Jangan kita mau dibutakan oleh ilah zaman, sehingga kita tidak percaya akan Injil. Kita tidak percaya apa itu neraka. Saya sampaikan ini karena saya mengasihi saudara-saudara. Karena saya tahu Alkitab berkali-kali mengatakan itu. Tapi seringkali ini banyak yang tidak dikhotbahkan. Sebab banyak kali orang mengkhotbahkan bagaimana supaya diberkati, bagaimana supaya sehat kuat, bagaimana supaya engkau akan berhasil, bagaimana supaya engkau sukses. Oh, bagaimana engkau begini, begitu. Kalau bicara khotbah tentang neraka, ya cuma disentil-sentil begitu. Jarang sekali. Bahkan di YouTube saya periksa, jarang ada pendeta yang khotbah mendetail seperti ini. Seolah-olah neraka itu tidak begitu penting. Tapi kalau kita sudah dengar dan lihat kebenaran firman Allah ini, menyadarkan kita. Saya dari kecil sekolah minggu sudah dibawa ke gereja. Lalu saya dengar ada surga dan neraka, ada surga dan neraka.
tertanam di dalam diri saya sejak kecil sekali. Saya tidak mau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Tertanam terus. Dan salah satu juga yang mendorong supaya menyerahkan diri untuk jadi hamba Tuhan. Salah satunya juga adalah saya tidak mau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Saya kasih tahu saja rahasia. Anak-anak saya, ya kalau anak Margaret almarhum sudah dipanggil Tuhan. Sejak mereka lahir, saya doakan supaya mereka akan jadi hamba Tuhan. Bukan motivasi apapun, bukan. Tapi saya berpikir begini, minimal kalau mereka melayani Tuhan, kalau mereka jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, akan mengurangi resiko untuk mereka terjebak di dalam dosa dan kejahatan, lalu mereka masuk di dalam neraka. Itu. Makanya saya berdoa siang malam untuk anak-anak saya, supaya mereka itu jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, atau mereka mau melayani Tuhan, supaya mereka tidak terpengaruh oleh ilah-ilah zaman. Ilah zaman sekarang ini saudara, merajalela, kita tidak bisa kuat hadapi itu, karena ilah zaman lebih kuat. Mereka katakan Injil tidak perlu, keselamatan tidak perlu, surga itu enteng, tidak apa-apa. Itu mencelakakan. Ajari anak-anak kita takut akan Tuhan. Ajari anak-anak kita supaya mereka itu akan merindukan surga yang disediakan. Ajarkan anak-anak kita, awas kamu jangan berbuat dosa, jangan jahat, karena kamu akan masuk neraka. Dan kalau kita ajarkan mereka sejak dini, tertanam di dalam batin mereka, di sini akan membuat mereka mudah atau tidak gampang tergoda oleh rayuan iblis, oleh ilah-ilah zaman ini. Saya sekali lagi, ilah zaman begitu kuat akhir zaman ini. Ilah zaman apapun itu, mamonkah, kekayaan dunia, prestasikah, apapun itu semua adalah ilah zaman. Kalau kita tidak waspada, maka itu bisa membawa kita tunduk kepala kepada ini ilah zaman ini. Dan iblis bersorak karena sudah kena. Tuhan tolong kita masuk di dalam doa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Yerusalem, kita berdiri sama-sama. Kota mulia, biar arahkan pandangan kita ke surga. Oh, ke kota Yerusalem baru yang disediakan Allah untuk kita hidup senang kekal, bukan 1000 tahun, tapi hidup sampai selama-lamanya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesat. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Oh tak lama lagi, ya wasangkalah, tolonglah kami Tuhan. Oh jangan kami terjebak, jangan kami tergoda oleh rayuan iblis, sehingga kami terbawa arus ilah zaman ini yang merusak iman kami, merusak rohani kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Oh betapa dahsyatnya neraka, betapa dahsyatnya api kekal. Tolong kami supaya kami akan dibawa kepada keselamatan. Haleluya, amin. Oh Yerusalem, kota, haleluya,
hatiku rindu ke sana. Haleluya. Ya oh Yerusalem, kota, amin, haleluya, amin. Hatiku rindu, usah tak lama lagi Tuhanku datanglah. Oh tak lama lagi Tuhanku. Oh ya masa kalabaya balabas. Kota Yerusalem disediakan oleh Allah, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kesenangan. Haleluya, amin. Oh tak lama lagi Tuhanku datang. Oh bawa saya. Nanti Bapak Yohanes berdoa. Oh tak lama lagi Tuhanku datanglah. Oh bawa saya masuk sana. Oh tak lama lagi Tuhanku, haleluya, amin. Oh bawa saya masuk sana, bawa saya masuk sana, amin. Oh bawa saya masuk sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh habaya masakala baya bala masak. Oh habaya bala baya bala baya bala mas. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Haleluya, Haleluya. Pada siang hari ini Tuhan, amin. kami sudah mendengarkan Oh, firman-Mu ya Bapa. Tuntunlah kami terus Tuhan, agar kami boleh sampai ke Yerusalem yang baru ya Bapa. Mungkin kami banyak kekurangan di hadapan-Mu Bapa. Banyak salah dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Saat ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu jelas Tuhan. Kami mau taat dan kami mau setia kepada firman-Mu ya Bapa. Apa yang kami dengar Tuhan, kami belajar mau melakukan yang baik buat Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat buat kami semua ya Bapa. Karena firman-Mu ini benar-benar hidup buat kami semua ya Bapa. Yang sudah kami dengar Tuhan, Engkau tanamkan, meteraikan di dalam hati pikiran kami. Agar dan supaya firman-Mu ini Tuhan benar-benar menjadi pedoman buat kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ini Bapa. Berkati juga Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami yakin, kami percaya Bapak Gembala kami menyampaikan firman-Mu ini supaya kami semua jangan ada yang binasa ya Bapa, melainkan boleh membawa sampai ke Yerusalem yang baru ya Bapa. Karena kehidupan kami saat-saat ini di dunia cuma sementara ya Bapa, tetapi kami di kerajaan Allah kekal untuk selama-lamanya ya Bapa. Ajarlah kami terus Tuhan. Kami sungguh masih banyak kekurangan di hadapan-Mu. Kami yakin, kami percaya bagi orang-orang yang berharap dan bersandar, Tuhan tidak akan lepas tangan ya Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, tuntunlah kami terus Tuhan, supaya kami boleh diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
Kami juga saat-saat ini Tuhan melihat orang-orang Kedar dari Nabayot Tuhan sudah mulai berbondong-bondong datang kepadamu ya Bapa. Kami yang terdahulu jangan sampai terkemudian Bapa. Tuntunlah kami terus Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang yang terdahulu ya Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, ampuni kekurangan kami, kebodohan kami ya Bapa. Seringkali kami Tuhan memanfaatkan isi dunia ini ya Bapa. Tetapi saat-saat ini kami mau memaafkan Tuhan untuk mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah Engkau sampaikan kepada kami. Kami mau turut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar Tuhan kami mau memberikan korban persembahan. Bapa, tilik tangan-tangan kami ya Bapa. Balas sesuai janji firman-Mu ya Bapa. Kami mau memberi buat Engkau Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.